Semum, film horor Turki 2008 yang diproduksi, ditulis, dan disutradarai oleh Hasan Karacadak. Film ini dikabarkan menceritakan kisah nyata seorang wanita yang tinggal di daerah Izmir, Turki. Dengan sinematografi dan karya desain yang solid, film ini secara berani menggambarkan dunia lain di dalam inti bumi. Kengerian makhluk yang menghuni inti bumi itu menjadikan perhatian utama dalam film ini. Langsung saja berikut ceritanya. Film dibuka dengan ilustrasi neraka Jahanam di mana iblis bernama Semum tinggal di sana. Ya, Semum adalah iblis yang diciptakan dari api berwarna hitam. Ia dengan tegas menentang Tuhan yang telah menciptakan api sembari berkata bahwa dirinya memang sengaja diciptakan untuk membangkang. Semum bergumam dirinya tak akan pernah menyembah manusia. Makhluk itu merasa lebih istimewa dibandingkan dengan manusia yang terbuat dari tanah liat. Sumpah serapah iblis Semum terdengar hingga ke urat nadi. Ia mengatakan bahwa iblis akan menghancurkan kebaikan manusia dan menguburnya di dalam tanah. Iblis itu kemudian bersumpah di hadapan Tuhan bahwa ia akan membuat kerusakan dan mengadu domba manusia satu dengan yang lainnya. Hingga akhirnya manusia akan tunduk dan menyembah kepada iblis, makhluk yang lebih dulu diciptakan sebelum manusia. Setelah orasi singkat dari Semum, adegan berganti ke dunia nyata. Terlihat Volkan dan istrinya Sanan sedang mencari rumah untuk tempat tinggal mereka berdua. Pak Cengiz, sang makelar rumah, meyakinkan Volkan untuk membeli villa yang ia tawarkan itu. Villa mewah yang terdapat dalam kompleks terlihat sangat megah dan mewah. Setelah deal harga, Pak Cengiz menelpon pemilik rumah. Sementara itu, Volkan dan Sanan bergegas memeriksa isi dalam rumah tersebut. Sebelum mereka memasuki rumah, Pak Kebon di kompleks itu yang bernama Rasi menghadang mereka berdua. Pak Rasi menanyakan apa kepentingan mereka masuk ke rumah itu. Tentu, Volkan dan Sanan mengatakan bahwa mereka telah membeli rumah itu dari Pak Cengiz. Si misterius Rasi pun meninggalkan mereka berdua. Di dalam rumah itu, Sanan mulai memeriksa semua ruangan dan perabotan yang ada di sana. Hingga saat ia sampai di kamar utama, Sanan mematikan keran air wastafel yang masih dalam keadaan menyala. Setelah memeriksa dapur, Sanan semakin suka dengan rumah itu dan setuju untuk segera pindah ke sana. Mereka segera menemui Pak Cengiz kembali dan menyelesaikan semua perkara pembelian rumah. Kini, rumah mewah itu sudah resmi menjadi milik Sanan dan Volkan. Hari berlalu, Sanan terlihat masih sibuk membereskan barang-barangnya. Dari luar rumah, Pak Rasi terlihat memperhatikan loteng rumah itu. Sedangkan Sanan menggendong kucing putihnya Damla dan duduk bersantai sambil menonton TV. Volkan dan Sanan sudah letih di hari itu dan menyempatkan untuk bergurau sebelum pergi tidur. Terlihat ada sesuatu yang memperhatikan mereka berdua di dalam rumah itu. Saat malam menjelang, Sanan dan Volkan sudah tertidur lelap di kamarnya di lantai 2. Terlihat ada sosok yang berjalan menuju ke kucing putih itu. Seketika, Damla merasa ketakutan dan mengeong sangat kencang. Eongan Damla itu membuat Sanan terbangun dari tidurnya dan turun dari kamar untuk memeriksa kondisi Damla. Sanan segera menenangkan kucingnya itu dan memberinya makan. Sanan berpikir kucing kesayangannya itu masih belum terbiasa tinggal di rumah baru. Segera Sanan kembali ke kamar untuk tidur. Esok hari pun tiba. Setelah sarapan, Volkan bergegas pergi ke tempat kerjanya. Setelah mengantar suaminya pergi bekerja, Sanan bersiap-siap untuk menyambut sahabatnya yang akan datang. Sesampai di rumah baru Sanan, Banu langsung terkesima dan memuji keindahan rumah itu. Ia mengatakan jika Sanan sangat beruntung bisa tinggal di rumah semegah itu. Dengan santai, Sanan mendoakan agar Banu dapat memiliki rumah mewah sepertinya juga. Banu membawakan lukisan hadiah untuk sahabatnya itu. Sanan menerima lukisan itu dengan senang hati. Saat mereka membicarakan tentang nasib Banu yang masih menjomblo, tiba-tiba Damla menyerang Banu. Sanan terkejut melihat kelakuan anak perempuannya itu. Ia meminta maaf pada Banu, untungnya Banu tidak terluka dan hanya tergores tipis. Setelah melanjutkan perbincangan mereka, Banu harus kembali ke tempat kerjanya. Ia pun pamit dari rumah sahabatnya. Sanan pun mengantar Banu hingga ke depan rumah. Pak Raci menyapa Sanan dan memintanya untuk menempatkan sampah rumah tangga di teras depan rumahnya tiap pagi. Karena baru saja pindah, Sanan tidak memiliki sampah untuk dibuang hari itu.
Ia pun bergegas masuk ke dalam rumah. Di rumah itu Sanan merasa ada sesuatu yang memperhatikannya. Tiba-tiba ada suara ketukan pintu yang cukup keras. Sanan berjalan mendekati pintu dan bertanya siapa yang datang. Tamu itu mengatakan bahwa ia adalah Pak Mecit, tetangga mereka. Canan pun membuka pintu rumahnya. Dengan marah, Pak Mecit menunjukkan plastik yang berisi daging hewan dan berbau busuk. Ia memperingatkan Canan agar tidak membuang daging busuk di pekarangan rumahnya. Canan merasa tidak membuang apapun di sana. Terlebih lagi, pagi itu mereka tidak mengolah daging untuk sarapan. Namun, Pak Mecit mengatakan ada bau busuk yang sama dari dalam rumah Canan. Mecit pun memeriksa masuk ke dalam rumah Canan dan membuatnya sangat ketakutan. Canan meminta Pak Mecit untuk pergi dari rumahnya dan mengunci pintu rumah. Ternyata kucingnya Damla sedang enak makan daging di halaman rumah. Dengan kesal, Canan kembali ke kamarnya untuk beristirahat, sedangkan Pak Mecit membawa seonggok daging itu ke rumahnya untuk diberikan kepada anjingnya yang tinggal di loteng rumahnya. Petang pun tiba. Volkan sudah selesai bekerja dan bergegas pulang. Sesampainya di rumah, ia mendapatkan kabar dari sang istri dan langsung melabrak Pak Mecit di rumahnya. Dengan nada yang sangat emosi, Volkan membentak dan mengancam Pak Mecit agar tidak mengganggu istrinya lagi. Setelah melampiaskan emosinya, Volkan dan Canan berjalan kembali ke rumahnya. Di tengah jalan, Raci berkata pada Volkan untuk berhati-hati terhadap Pak Mecit. Ia mengatakan bahwa istri Mecit sudah menghilang selama beberapa hari. Bahkan beberapa hari yang lalu polisi datang untuk menginterogasi Macit. Mereka menduga Macit telah membunuh istrinya sendiri. Volkan terkejut dengan cerita Raci. Ia kesal pada Pak Cengiz kenapa tidak memberitahu perkara itu sebelum mereka membeli rumah tersebut. Canan pun turut emosi. Ia menyalahkan Volkan yang kurang teliti saat akan membeli rumah. Pertengkaran pun terjadi. Volkan mengatakan pada istrinya untuk menjual rumah itu dan pindah lagi ke rumah baru. Namun Canan masih terlihat kesal. Suaminya menjadi semakin bingung dan meminta istrinya untuk bertahan dulu di rumah itu. Canan pun sebenarnya menyukai rumah itu. Hanya saja kasus tetangganya itu membuatnya tak betah tinggal di sana. Damla terus memandangi Canan dengan manja, seolah-olah dia tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Malam mulai larut. Canan terbangun dari tidurnya karena kehausan. Ia berjalan ke dapur dan mengambil segelas air di kulkas. Tiba-tiba Damla mengeram ketakutan ke arah dapur. Dan tiba-tiba air kran wastafel dapur menyala sendiri. Canan merasa aneh dengan tingkah kucingnya itu. Sambil mematikan air, ia terus memperhatikan Damla. Canan pun bergegas mengambil gelas minumnya dan melangkah ke depan. Tiba-tiba langkah Canan terhenti. Ia merasa ada sesuatu yang menabrak dadanya dengan sangat kuat. Hingga akhirnya gelas di tangannya pun melayang. Gelas itu pecah dan airnya membanjiri lantai. Ia segera berlari kembali ke kamarnya. Namun Canan berhenti melangkahkan kakinya saat ia mendengar suara dari alah loteng. Ia pun naik ke atas loteng untuk memastikan tidak ada apapun di sana. Suasana mistis dan mencekam sangat terasa. Canan menginvestigasi ruangan itu dan ia melihat ada bayangan hitam berjalan di belakangnya. Ia segera menengok ke belakang dan berteriak kencang memanggil suaminya. Volkan segera bangun dan berlari mendatangi istrinya. Canan sudah berada di tangga menuju ke loteng. Ia mengatakan bahwa ada orang di atas sana. Volkan segera naik dan memeriksa ruangan yang pengap itu. Ia masuk ke dalam pembatas plastik dan menuju ke tumpukan kardus serta segala macam perabotan. Ia berkata bahwa tak ada siapapun di sana dan malah membawa Damla keluar dari pembatas plastik itu. Canan semakin merasa aneh karena Damla dari tadi berada di lantai 1 rumahnya. Canan memaksa Volkan untuk mempercayainya, namun Volkan tak mau ambil pusing. Ia meminta Canan untuk kembali beristirahat. Setelah berdebat cukup panjang, mereka pun kembali tidur. Esok harinya Volkan bangun kesiangan. Ia ada rapat penting di kantor sehingga harus buru-buru berangkat bekerja. Bahkan ia juga tak sempat untuk sarapan. Volkan berpamitan dengan istrinya yang masih mandi dan beranjak pergi. Volkan tak melihat ada Damla yang sedang bersantai di bawah mobilnya. Ia langsung saja masuk ke mobil dan Damla terlindas ban belakang mobil Volkan. Melihat hal itu, Raci segera menghampiri mobil dan menggendong si cantik Damla.
Sayangnya nyawa kucing itu hanya tinggal satu saja. Damla tewas di tempat. Volkan meminta Raci untuk mengubur jasad kucing itu. Ia juga meminta Raci untuk merahasiakan hal itu dari istrinya. Karena hari semakin siang, Volkan bergegas buru-buru pergi. Raci membersihkan ceceran darah di tanah dan segera mengubur kucing manis itu. Siang itu, Canan memasak ikan untuk menu makan siangnya. Ia makan sendirian di rumah sebesar itu. Dari luar rumah, terdengar suara berisik yang cukup mengganggu. Canan beranjak dari kursi dan mengintip dari pintu. Ia melihat Macit membawa bungkusan berwarna hitam. Bungkusan itu dimasukkan ke dalam bagasi mobil dan dibawa entah kemana. Canan memperhatikan nomor plat mobil Pak Macit dan bertuliskan angka 13. Di tempat kerja, Volkan terlihat sangat gusar dan tak fokus. Ia meminta Ali untuk membantu pekerjaannya. Dirinya bercerita pengalaman yang kurang mengenakan tinggal di rumah barunya. Ia juga mengatakan tak sengaja melindas kucing kesayangan istrinya. Ali mencoba menenangkan Volkan dan mengatakan padanya untuk tetap bijaksana dalam mengambil sikap. Sementara itu, Canan mulai menyadari jika Damla tak berada di rumah. Ia mencari kucing itu hingga memasuki pekarangan rumah tetangganya. Canan melihat ada banyak bulu berwarna putih di kolam milik tetangganya itu. Pak Macit melihat Canan yang sedang mencari sesuatu di pekarangan rumah. Macit mengatakan bahwa ia tak melihat ada kucing di sekitar rumahnya. Ia pun meminta Canan untuk meninggalkan properti rumahnya itu. Lelah mencari Damla, Canan tertidur di sofa depan televisi. Ia terbangun dan melihat lukisan di depannya miring. Segera ia berdiri dan merapikan lukisan itu. Canan menelpon Banu untuk membuat janji bertemu di hari Sabtu. Setelah menutup telepon itu, Canan berbalik arah dan menuju ke sofanya lagi. Ia terkejut melihat ada dirinya yang lain sedang merapikan lukisan di dinding. Ia terus memperhatikan wanita itu hingga akhirnya sosok itu memperlihatkan wujudnya. Iblis yang berwajah menyeramkan itu tampaknya sengaja menyerupai dirinya. Seketika itu, tangan Canan tak bisa ia kuasai. Tangan itu bergerak sendiri dan tiba-tiba terdengar suara yang menyeramkan. Canan pun terbangun dari mimpi buruknya. Kali ini ia melihat lukisan benar-benar miring. Dirinya merasa dejavu. Segera ia rapikan lukisan itu dan tiba-tiba telepon rumahnya berdering. Ternyata Banu menelpon untuk mengajaknya bertemu di hari Sabtu. Percakapan itu juga terjadi di mimpinya. Setelah ia menutup telepon, Canan menengok ke arah lukisan itu lagi dan tak ada sosok yang menyerupai dirinya di sana. Petang hari, selesai Volkan pulang ke rumah, Canan menceritakan apa yang ia alami selama di rumah. Lagi-lagi pertengkaran terjadi. Volkan tetap memaksa Canan untuk berpikir positif. Volkan juga mengatakan bahwa kucing bisa saja tak pulang ke rumah karena mereka sedang menjelajahi tempat baru. Namun, Canan masih terlihat sangat murung dan bersedih. Volkan segera mengajak istrinya untuk makan malam di luar untuk menggembirakan hati istrinya itu. Saat mereka makan, Canan lagi-lagi membicarakan Damla. Volkan meminta istrinya untuk tidak terus-terusan memikirkan Damla. Namun, sebagai cat lover pasti tahu bagaimana rasanya tidak melihat kucing kesayangannya walau sehari. Di tengah-tengah perbincangan itu, Volkan membujuk Canan untuk membeli kucing yang baru yang lucu di pet shop. Namun, Canan langsung menolak mentah-mentah. Seketika itu, pandangannya menjadi buram dan bergerak-gerak. Ada suara seorang wanita yang didengar oleh Canan. Wanita itu bertanya, "Apa yang kau inginkan dariku?" Canan berbisik pada suaminya apakah ia juga mendengar suara itu. Volkan justru terlihat kebingungan. Tiba-tiba Canan terlihat seperti tersedak dan susah bernafas. Volkan segera menyodorkan air minum. Canan tak henti batuk dan pergi ke toilet. Ia membersihkan tangan dan pintu kamar mandi ada yang terbuka sendiri. Merasa ketakutan dengan hal itu, Canan langsung pergi keluar dari toilet untuk kembali ke meja makan. Di sana ia melihat ada dirinya sendiri yang sedang makan bersama suaminya. Ia seperti mundur beberapa menit sebelumnya. Canan yang kebingungan berkata pada Canan lainnya, "Apa yang kau inginkan dariku?" Dan memukul leher Canan hingga ia tersedak dan susah bernafas. Canan yang tersedak tidak mengulang kejadian dengan pergi ke toilet.
ia justru meminta Volkan untuk mengantarkannya pulang ke rumah. Di dalam rumah, Canan beristirahat di sofa. Tiba-tiba, semua menjadi gelap. Ia melihat ada sesuatu yang mendekatinya. Terlihat ada tangan berwarna merah kehitaman mencoba meraih tubuh Canan, namun belum sampai. Akhirnya lampu menyala kembali. Lagi-lagi, Canan mendengar ada suara berisik dari arah tetangganya. Ia mengintip dari dalam rumah apa yang sedang Pak Mecit lakukan. Orang itu lagi-lagi membawa bungkusan jumbo berwarna hitam dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Canan mulai berpikir bahwa Pak Mecit telah membunuh istrinya sendiri. Tiba-tiba, ia mendengar ada suara di loteng. Canan segera berlari menuju loteng dan menemukan ada Damla di sana. Ia sangat senang akhirnya bisa menemukan Damla yang menurutnya bersembunyi di loteng. Saat ia menggendong Damla, tiba-tiba darah segar mengucur deras mengenai tangannya. Damla terbujur kaku tak bernyawa di tangannya. Canan terkejut dan berteriak sangat kencang. Mendengar teriakan itu, Volkan segera berlari mendatanginya. Canan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Merasa kasihan dengan istrinya yang terlihat sedih, Volkan memeluk dan menenangkan istrinya itu. Dalam dekapan suaminya, Canan melihat ada noda yang membentuk satu kata di atap loteng. Adegan berganti. Malam itu, Canan tiba-tiba tertawa kencang dalam tidurnya. Ia tertawa hingga menakuti suaminya sendiri. Volkan membangunkan Canan dan bertanya apa yang ia impikan. Namun Canan mengatakan ia tidak bermimpi apa-apa. Akhirnya mereka kembali tidur sambil berhubungan intim. Dari lantai 1 terlihat ada sosok mengerikan bertubuh cungkring berambut hitam tebal. Makhluk itu berjalan menyusuri tangga menuju ke lantai atas. Pagi menjelang terlihat Pak Raci sedang memperhatikan. Hari itu adalah hari Sabtu, hari di mana Canan akan bertemu dengan Banu. Pagi itu Volkan tampak menggoda istrinya dengan memuji Banu. Canan tampak cemburu dan tak suka mendengar suaminya memuji wanita lain. Sambil nyengir, Volkan bergegas pergi menuju kantor. Siang harinya Canan bercerita panjang lebar pada sahabatnya itu. Ia berkeluh kesah tentang pengalaman buruknya semenjak pindah ke rumah baru. Dengan sabar dan pengertian, Banu mencoba untuk menguatkan Canan. Ia mengatakan bahwa hal yang Canan alami wajar terjadi. Apalagi ia baru saja pindah ke rumah baru. Di tengah perbincangan itu, Canan melihat sosok Banu menjadi menyeramkan. Ia juga mendengar suara aneh berbisik di telinganya. Banu mencoba menyadarkan Canan dan ia pun kembali sadar. Malam harinya Canan berendang di bathtub kamar mandinya. Tiba-tiba ia merasakan ada kuku lain yang menyentuh jempol kakinya. Canan berteriak kencang dan menguras air bak mandinya itu. Pertengkaran antara Volkan dan Canan terjadi lagi. Volkan terlihat sangat skeptis dan tidak percaya hal gaib. Sementara itu, Canan terus meyakinkan Volkan tentang apa yang ia lihat, dengar, dan rasakan. Perdebatan semakin panjang dan Canan malah tertawa terbahak-bahak hingga suaranya terdengar oleh Pak Raci di luar rumah. Volkan menghentikan tawa istrinya itu dan menenangkannya. Canan justru menangis takut jika suaminya itu meninggalkannya. Dengan penuh cinta, Volkan berjanji tak akan pernah meninggalkan Canan apapun yang terjadi. Ia menggendong istrinya kembali ke kamar untuk beristirahat. Tiba-tiba, Canan sudah berada di dalam tanah. Ia berteriak minta tolong dan berusaha keluar dari dalam tanah. Tiba-tiba, ia terjatuh lagi ke dalam bawah tanah. Ia melihat ada sesuatu yang menghampirinya dari bawah kakinya. Sosok itu sangat menyeramkan dengan tubuh yang terbuat dari api. Akhirnya Canan terbangun dari mimpi buruknya. Ia melihat ke arah pintu kamar dan menemukan ada sosok menyeramkan yang ada di dalam mimpinya barusan. Canan yang ketindihan itu tak bisa bergerak ataupun berteriak. Sosok menyeramkan itu naik ke atas tubuh Canan dan dia masuk ke dalam mulutnya. Hingga akhirnya Canan tersadar dari tindihannya. Ia menangis di pelukan suaminya sambil meminta tolong. Pagi harinya Canan memeriksakan diri ke dokter jiwa. Ia diperiksa sedemikian banyak pertanyaan. Sang dokter berkata jika Canan menderita paranoid, skizofrenia dan juga epilepsi yang diakibatkan oleh depresinya sendiri. Ia meminta Canan untuk melakukan terapi secara berkala agar bisa sembuh total. Mereka pun akhirnya kembali ke rumah. Sudah ada Banu yang menjaga Canan di rumah. Sementara itu, Volkan kembali bekerja.
Saat Canan tidur di kamarnya, ada sosok yang mengintainya. Sosok itu berjalan mendekati Canan dan membuatnya terbangun dari tidurnya. Dalam visualnya, Canan melihat ada sosok seorang perempuan yang merupakan dirinya sendiri. Ia melihat angka 13 yang tertulis di atap loteng rumahnya. Angka itu sama dengan plat mobil milik Pak Majid. Mata Canan berupa menghitam dan ia segera mengambil pisau dan pergi ke rumah tetangganya. Volkan yang mengetahui hal itu segera menyusul. Ia menjumpai istrinya sedang menyerang Pak Majid menggunakan pisau dapur. Canan terlihat seperti binatang buas. Suaranya mengeram dan menakutkan. Volkan terus memanggil nama istrinya itu dan mencoba menyadarkannya. Hingga Canan pun tersadar dari kesurupan. Ia bahkan tak ingat apa-apa setelah angka 13 di atap loteng. Ia pun menangis sejadinya. Ia merasa sudah tak memiliki raganya lagi. Raga Canan telah dikuasai oleh sesuatu yang lain. Volkan membawa Canan pulang ke rumah. Canan menunjukkan angka 13 di atap loteng dan mengatakan bahwa Pak Majid telah membunuh istrinya sendiri. Volkan semakin bingung dibuatnya. Ia bahkan membentak Canan dan membuat Canan sangat sedih. Saat pikiran Canan berkecamuk, lagi-lagi ia kesurupan. Canan yang kesurupan itu mengatakan bahwa ia akan membunuh Canan hingga nyawa Canan masuk ke neraka jahanam. Volkan kembali membentak Canan dan seketika itu ia pingsan. Volkan membawa istrinya istirahat di dalam kamar dan menenangkan diri di lantai bawah. Tiba-tiba ada Canan di sana meminta maaf padanya. Namun saat ia mendekat, Canan malah meremas wajahnya. Dengan kesakitan, Volkan terbangun dari mimpinya yang terasa nyata. Ia panik saat melihat Canan tidak ada di tempat tidur. Ternyata Canan bersembunyi di bawah tempat tidur dan menuju ke arah pintu. Ia mengatakan ada sesuatu di sana yang ingin melukainya. Ia mencoba menenangkan Canan, namun istrinya terlalu takut untuk berperilaku normal. Volkan pergi ke luar rumah dan memeriksa keadaan. Saat ia berada di depan kamar, terlihat ada kepala dengan rambut panjang yang masuk ke dalam kamar. Volkan masuk kembali ke dalam kamar dan mengatakan tak ada siapapun di rumah itu. Canan malah menuju ke arah yang lebih dekat lagi dan tiba-tiba Canan mengejutkan Volkan. Ia melihat makhluk itu di belakang Volkan. Esok harinya Volkan izin tidak masuk kerja. Ia memanggil dokter untuk datang ke rumahnya. Tak berselang lama, Banu, orang yang pertama datang, menjenguk. Tiba-tiba ada suara aneh terdengar dari kamar Canan. Saat Volkan datang ke sana, Canan sudah dalam keadaan terbujur kaku di tanah. Banu berlari menyusul Volkan dan melihat Canan sudah membawa gunting bersiap untuk menyerang mereka berdua. Dengan bantuan Banu, Volkan harus melawan istrinya dan mengikat tangannya di kasur. Akhirnya dokter sudah sampai di rumah Canan. Ia langsung pergi ke kamar Canan dan menginterogasinya. Gelagat Canan semakin aneh dan justru menyerang dokter. Ia terus mengeram dan mengumpat bahkan mencoba melepaskan diri. Akhirnya dokter memutuskan untuk memanggil ambulan dan membawa Canan ke rumah sakit jiwa. Banu pamit untuk pulang dan berjanji untuk menemui mereka di rumah sakit. Sementara itu, Ali datang menjenguk. Ia bertanya pada Volkan apakah ia percaya dengan hal mistis. Dengan sangat percaya diri, Volkan mengatakan bahwa hal seperti itu tidaklah eksis di zaman modern saat ini. Namun, Ali mengatakan bahwa ada sesuatu yang lain. Volkan mengatakan bahwa Canan merasa diganggu oleh arwah istri Pak Majid. Namun, sambil tertawa, Volkan mengatakan bahwa hal aneh semacam itu hanya terjadi di film-film. Ali menimpali perkataan Volkan bahwa ia percaya dengan suatu hal yang lain. Sosok yang diciptakan sebelum manusia bernama Semum. Volkan tertawa terbahak-bahak mendengar hal itu. Ia merasa hal itu lucu dan tak masuk akal. Hingga akhirnya Pak Raci datang untuk memberikan kabar. Ia berkata bahwa istri Pak Majid sudah ditemukan. Ternyata selama ini istri Pak Majid bersembunyi karena bertengkar dengan suaminya, sehingga tak ada kasus pembunuhan ataupun kematian di sana. Mendengar kabar baik itu, Volkan segera mengabari pada Canan. Namun, iblis yang merasuki Canan justru berkata jika wanita itu sekarang berada di neraka dan dimakan oleh gigi berdarah ifrit. Ali tampak sangat syok melihat kondisi Canan. Setelah mereka berdua diamuk Canan yang kesurupan, Ali membujuk Volkan untuk memanggil seorang hoja. Hoja yang Ali kenali adalah alim ulama yang sudah lama tinggal di Pakistan. Hoja tersebut pernah menangani kasus serupa dengan istri Volkan. Selain itu, sang hoja juga tidak meminta upah sedikit pun untuk menyelamatkan seseorang.
Segera, Volkan dan Ali menemui Hoja itu di sebuah masjid dan tampaknya cukup jauh. Mereka kembali ke rumah bersama sang Hoja. Dari luar, Hoja menghentikan langkahnya dan melihat ke arah loteng Pak Majid. Dari bawah, Hoja sudah bisa melihat ada anjing di balik tirai loteng itu dan terdapat foto istri Pak Majid. Hoja langsung masuk ke rumah Canan dan ia sudah bisa melihat tanda keanehan di dalam loteng rumah itu. Hoja menutup matanya dan seketika itu semua menjadi gelap gulita. Hoja melihat sosok setan semum dan membuka penglihatannya kembali. Ia masuk ke dalam loteng dan melihat angka 13. Segera Hoja itu mendatangi Canan dan mengajaknya berbicara menggunakan bahasa Arab. Ia meminta Semum untuk meninggalkan tubuh Canan. Namun iblis Semum itu semakin menyombongkan diri. Segera Hoja melakukan ritualnya untuk mengusir iblis itu. Perlawanan menegangkan pun terjadi. Kamar Canan menjadi porak-poranda diterjang angin yang kencang entah dari mana datangnya. Hoja itu terus membacakan ayat suci Al-Quran. Di luar rumah, ambulans sudah datang menjemput. Dokter itu segera lari menuju kamar Canan, namun dihalangi oleh Ali dan Volkan. Mendengar ada keributan di sana, dokter itu langsung bergegas lari menuju kamar. Iblis Semum kembali memainkan peran. Ia meminta tolong pada dokter dan mengatakan bahwa Hoja itu telah menyakitinya. Seketika itu terjadi pertengkaran antara Hoja dan dokter jiwa. Akhirnya Hoja meminta dokter untuk membuktikan sendiri dan dokter itu memegang tangan Canan dan tiba-tiba jump scare. Sosok mengerikan keluar dari tubuh Canan dan menyerang dokter. Hoja itu mengatakan kepada dokter agar juga melihat menggunakan mata batin, tidak hanya dengan apa yang nampak saja. Merasa lelah menghadapi Canan, semua orang keluar dari kamar itu. Hoja kembali ke loteng untuk memeriksa hal yang tersisa. Dengan sebuah lilin, Hoja itu menyinari angka 13 di atap loteng dan terlihat satu nama yang tertulis dengan jelas, yaitu Banu. Hoja itu bertanya siapa Banu. Volkan pun terlihat sangat terkejut mendengar nama itu. Ternyata selama ini Banu telah mengirimkan iblis Semum kepada Canan. Ia membuang potongan daging dan darah di pekarangan rumah Pak Majid. Ia juga memberikan kucing Damla dengan daging yang sudah diberi mantra. Banu telah bersekutu dengan setan Semum untuk menguasai Volkan. Ia iri dengan nasib baik Canan yang mendapatkan suami yang baik dan kaya raya. Rumah baru Canan yang megah semakin membuat kedengkian Banu memuncak. Setelah mengetahui hal itu, Hoja melepas lukisan pemberian Banu dan meniupkan lilin ke belakang lukisan itu. Huruf demi huruf terlihat di sana. Ratusan mantra tertulis dan gambar Canan di sana. Segera Hoja melakukan ritual pengusiran dibantu Ali dan Volkan. Setan Semum itu terlihat sangat kuat dan membawa Hoja ke tempat tinggalnya. Tiba-tiba Hoja sudah ada di alam baka. Ia berada di dunia yang berbeda. Terlihat api menyembur kemana-mana. Semum berkata, "Di mana Tuhan yang selalu kamu sembah?" Sembari terus menghina Tuhan, iblis Semum semakin besar dan berubah menjadi raksasa. Semum memanggil kawanan iblis untuk menyerang Hoja yang sendirian. Angin panas berhembus menyerang tubuh Hoja. Ia mulai membuka Al-Quran dan membaca ayat-ayat Allah. Ternyata setiap ayat yang ia baca mampu meluluh lantakkan tubuh Semum menjadi hancur berkeping-keping. Ia pun terjungkal tak berdaya terburai bagaikan debu. Akhirnya Hoja dapat kembali ke dunia manusia. Semua orang tersadar dari pingsannya dan bahkan Canan telah kembali seperti sedia kala. Malam itu, Hoja menjelaskan bahwa Semum adalah makhluk yang sangat berbahaya seperti jarum yang banyak dan bersembunyi di kegelapan. Semum membutakan mata dan membuat manusia memvisualisasikan hal buruk. Semum mampu merasuki tubuh manusia dengan mudah, yaitu melalui tengkuk leher manusia. Ia juga mengatakan jika Semum tak bisa membunuh manusia tanpa ada yang menyuruhnya. Volkan masih tak percaya mengapa Banu bisa melakukan hal itu pada sahabatnya sendiri. Hoja itu menjelaskan jika kedengkian dan iri hati dapat membuat seorang menjadi lupa diri. Banu telah mempelajari cara untuk bersekutu dengan Semum. Dan sihir dari orang terdekat itu justru berakibat paling fatal dan lebih besar efeknya. Dari jendela, terlihat Canan mendengar pembicaraan mereka. Segera semua pergi ke rumah Banu untuk menghancurkan sihir yang ia buat. Mereka menemukan sebuah cemeti yang berisi boneka kepala, namun penuh darah dan lumpur. Segera boneka itu dibakar hingga hangus dan lenyap. Canan tak habis pikir mengapa sahabatnya tega melakukan hal itu padanya. Dengan rasa tak bersalah, Banu mengatakan bahwa selama ini ia membenci Canan dan tak pernah menganggapnya sahabat.
Hari berganti. Ali, Volkan, dan Canan mengantarkan sekaligus berkunjung ke rumah Hoja. Di kesempatan itu, Hoja masih memberikan pengetahuan tentang ilmu gaib. Ia menyarankan Canan dan Volkan untuk menjauh dari Banu sejauh mungkin. Volkan masih merasa khawatir dan tak ingin keluarganya terkena sihir kembali. Hoja itu kemudian menjelaskan bahwa orang yang bermain dengan api neraka akan mati dan terbakar di neraka. Dan barang siapa yang bersekutu dengan Semum, entah berhasil ataupun tidak, maka orang itu akan mati dan terbakar di neraka jahanam. Adegan pun berganti. Banu terlihat baru saja sampai di rumahnya. Teror menghantui Banu hingga akhirnya ia pun meninggoy. Arwah Banu langsung dibawa iblis ke neraka dan dipontang-pantingkan selayaknya umpan makanan. Segera burung neraka itu membawa arwah Banu ke lubang neraka jahanam dan film pun berakhir. Banyak sekali pesan moral yang disampaikan dalam keseluruhan film, mulai dari Volkan yang kurang teliti dan terburu-buru saat membeli rumah. Canan juga terlalu menaruh rasa curiga dan terkesan memata-matai tetangganya sendiri. Ditambah lagi Volkan yang sangat skeptis membuat istrinya semakin sengsara karena harus merasakan sihir demi sihir yang ditujukan padanya. Dan yang terakhir, film ini kembali mengingatkan kita untuk lebih mawas diri, terutama dengan orang-orang terdekat. Semoga para supe dijauhkan dari orang-orang jahat seperti dalam film ini. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa.